Ya, mari kita mulai ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, ini karena bandwidth-nya kecil, saya tutup wajah saya. Ya. Tapi sebenarnya saya mau sampaikan dulu ya, karena kelas daring ini banyak kurangnya. Kurangnya adalah saya tidak kenal Anda ya. Ya. Banyak yang gak hadir, saya di kelas ini sendirian, gak ada yang hadir. Mungkin karena hujan, tapi ya hujan banyak juga yang hadir di kelas lain. Tapi di sini kosong. Kemudian mohon nanti teksnya gak muncul. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di sini ya, di kolom ini. Misalnya suara saya sudah didengar, tolong di replay, bisa didengar nggak? Bisa Pak, jelas. Bisa Pak. Di replay di sini Mbak, nggak dengar saya, suaranya nggak dengar. Saya nggak bawa speaker saya. Baik, hari ini saya lanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu sebenarnya mau ada tugas, tapi oke lah, kita sampaikan hari ini. Kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu definisi cloud computing. Ya, cloud computing atau komputasi awan. Jadi kalau minggu lalu kita bahas mengenai grid ya, sedikit grid, lalu kita lanjutkan lagi dengan cloud computing. Ada layanan-layanan yang digunakan di cloud computing, apa saja kita bahas hari ini ya. Komputasi awan mengambil teknologi, layanan, dan aplikasi yang mirip dengan yang ada di internet, mengubahnya menjadi utilitas swalayan. Swalayan tahu ya, itu konsepnya dari orang belanja. Belanja apa? Belanja utilitas ya. Utilitas itu layanan ya. Layanan-layanan yang kita bisa pilih ya. Kita pilih sesuai dengan konsep yang kemarin kita bahas, yaitu pay as you go ya, dibayar apa yang kita inginkan saja. Penggunaan kata cloud mengacu pada dua konsep penting, yaitu abstraksi dan virtualisasi. Kalau abstraksi itu detail implementasi sistem dari pengguna dan pengembang ya, aplikasi berjalan pada sistem fisik yang tidak ditentukan. Fisiknya tidak ditentukan ada di mana. Administrasi sistem diserahkan kepada orang lain, dan akses oleh pengguna ada di mana-mana. Ya, yang ngelola itu orang lain ya. Kayak kalau kita yang gunakan di Lentera ya, nanti kita bahas di Lentera ya. Jadi materinya nanti saya sampaikan di Lentera. Ya. Jadi kita serahkan kepada orang lain. Jadi Lentera itu di backend-nya ya orang lain yang kelola ya, dengan perjanjian, dengan kontrak kerja dan sebagainya yang harus disepakati bersama-sama ya. Jadi detail implementasinya demikian abstraksinya. Kemudian virtualisasi, yaitu
Cloud computing pada dasarnya di virtualkan sistemnya dengan mengumpulkan berbagai sumber daya. Jadi sistemnya itu virtual. Virtual gimana Pak? Jalan di dalam komputer. Ya, kita bahas praktek cloud computing dengan mesin virtual. Makanya di pertemuan awal saya sampaikan Anda paling tidak menggunakan komputer yang minimal Core 5 ya, Core 5 atau Core 3 ya kemarin ya, Core 3, terus RAM-nya 8, 4 itu sudah minimal ya sekarang ini, atau bagus ya 2 kalinya 8 GB dan 12, kalau lebih bagus ya 12 ya, 12 atau ke atas gitu ya. Tapi 8 itu udah cukup ya. Sistem penyimpanan disediakan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur terpusat gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas terpusat dan terdistribusi ya. Terdistribusi itu digunakan oleh grid computing ya. Jadi kalau cloud dia terpusat. Bedanya kemarin sudah kita kasih gambaran ya. Kemudian biaya dinilai berdasarkan meteran, maksudnya diukur. Nah, kemarin ada tugas sebenarnya saya berikan tugas untuk Anda nanti diberikan di Lentera ya, menyusul. Biaya dinilai berdasarkan meteran, jadi bisa diukur meterannya. Meterannya kemarin ada cost dan Q ya. Apa itu cost dan Q? Nah itu ya, ada yang disesuaikan dengan kualitas layanan dan jumlah pemakai. Kemudian multi-tenancy diaktifkan, multi user di penggunaan. Sumber daya dapat diukur dengan kelincahan. Nah, ini tadi ya, cost and Q. Gimana caranya mengukur? Nanti jadi tugas Anda untuk mencarinya. Kemudian komputasi awan beratraksi didasarkan pada gagasan menyatukan sumber daya fisik dan menghadirkan sumber daya virtual. Jadi sumber daya fisik dan sumber daya virtual. Jadi fisiknya tetap ada ya sebagai dasar untuk sumber daya virtual itu berjalan ya berjalan. Jadi fisiknya misalnya tadi yang sudah saya sebut, Anda harus minimal menyediakan komputer Core 3 minimal, itu kan fisik ya, sumber daya fisik. Tujuannya apa? Tujuannya Anda bisa memasang sumber daya virtual ini beberapa di antaranya di dalamnya gitu ya. Nah itu ya. Kenapa RAM-nya kok harus 8? Nah itu bisa dipakai oleh virtual banyak gitu ya. Beberapa mesin virtual banyak dibagi-bagi kan nanti ya, 8 itu nanti dibagi-bagi menjadi beberapa RAM ya. Mungkin 1 GB masing-masing, sehingga kita bisa menginstalasi atau memasang sumber daya virtual itu beberapa dengan tujuan agar cloud kita bisa berjalan sesuai dengan harapan. Misalnya nanti dipasang untuk private cloud, nah, jadi distribusinya menggunakan privat ya, atau menggunakan konsep community cloud. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin jaringan dengan sumber daya virtual di dalam sumber daya fisik kita. Jadi ini adalah model baru untuk penyediaan sumber daya untuk pementasan aplikasi ya, untuk akses pengguna platform independen ke layanan. Komputasi awan dapat datang dalam berbagai jenis.
Bisa juga berbagai layanan dan berbagai aplikasi yang berjalan di cloud. Mungkin tidak dikirimkan oleh penyedia layanan cloud. Sehingga kita bisa memasangnya sendiri gitu ya, mengcustomize gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu ya, cloud computing. Untuk membantu memperjelas bagaimana komputasi awan mengubah sifat penyebaran sistem komersial, ada 3 contoh yang populer saat ini, yaitu Google. Google ini terakhir ini ya, sampai saat ini juga kita gunakan ini ya, Classroom untuk kuliah ya. Classroom untuk kuliah ini, untuk Google Meet gitu ya. Itulah membangun jaringan pusat data di seluruh dunia. Bentar ya, saya nggak tahu ini apakah saya juga akses di HP ya, sebentar. Apakah ada gangguan atau tidak? Cek. Cek. Masuk, Pak. Oh, ada Pak. Oke ya, nyala ya, masih aktif ya. Baik, saya lanjutkan. Dalam dekade terakhir, Google membangun jaringan pusat data di seluruh dunia yang berbagi mesin pencari dengan ya, perbaiki mesin cari. Tidak hanya mesin pencari, ternyata banyak fasilitas yang disediakan oleh Google ya. Dengan demikian, Google menangkap sebagian besar dari pendapatan iklan dunia. Dia dapat duit ya dari sana. Termasuk layanan ini, layanan Google Meet itu kan ada yang berbayar. Berbayarnya gimana lah? Itu beli akun ya. Beli akun. Jadi bisa menggunakan Google Meet. Kalau yang Anda gunakan ini versi edukasi, versi pendidikan ya. Nah, kebaikannya Google adalah menyediakan versi pendidikan gratis ya. Ya, kita menggunakan layanan, cuma sekarang ini terbatas ya, gratis tapi terbatas. Nggak semua perguruan tinggi, misalnya nggak semua sekolahan bisa menggunakan. Juga kapasitasnya terbatas, oleh karena itu beberapa mahasiswa menjadi korban. Korban apa Pak? Korban ruangan Google-nya dikurangi ya. Kalau dulu mungkin bisa cukup banyak ya, bahkan sekarang ini masih ada mahasiswa yang menggunakan 1 tera lebih, 1,5 terabyte. Gunakan untuk apa? Nggak tahu. Gunakan untuk macam-macam gitu ya, bukan untuk akademik. Itu bisa dilihat. Bahkan dia sudah lulus ya, sudah lulus, tapi masih menggunakan fasilitas kampus. Ya, lulus itu harusnya sudah mandiri ya. Sudah mandiri, cari kerja sendiri, cari perusahaan, terus menggunakan perusahaannya itu ya, mengeksplor perusahaannya. Bukan masih menggunakan kampus ya. Gratis diam-diam yang mengganggu kegiatan kuliah. Nah, pendapatan itu memungkinkan Google untuk menawarkan perangkat lunak gratis ya kepada pengguna berdasarkan infrastruktur, mengubah pasar untuk perangkat lunak dihadapi pengguna. Jadi inilah perangkat lunak klasik sebagai wadah layanan yang dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya kemana?
Ya, dijelaskan di sesi berikutnya ya. Yang kedua adalah platform Azure, Microsoft Azure gitu ya. Nah, itu memungkinkan aplikasi .NET Framework ya, jalan di internet sebagai platform alternatif untuk perangkat lunak pengembang Microsoft di desktop. Nah ini ternyata di Azure juga bisa kita pasang ini apa namanya, Linux ya, Linux. Jadi platformnya itu platform seperti Google Cloud, platform Microsoft Azure ini apa namanya, seperti tempat untuk kita gunakan platform ya, layanan platform ya itu ya. Kita gunakan untuk pengembang cloud ya. Jadi kita bisa pasang cloud di sana ya. Hebat ya platform Azure. Fasilitasnya juga sudah disediakan di sana kalau kita menggunakan Azure. Tapi kalau menggunakan Linux ya kita customize sendiri biasanya gitu ya. Yang berikutnya adalah AWS. AWS ini layanan web Amazon atau AWS, Amazon Web Service. Salah satu bisnis berbasis cloud yang paling sukses ini juga. Ya, yang kemarin dibahas. Ini mata kuliahnya cloud computing kan ya? Betul nggak ini? Kok mahasiswanya diem aja ya? Halo Pak, Grab dan cloud computing. Jangan-jangan saya ngajar ini bukan cloud computing ini. Kita kuliah apa ini? Oh iya, grid ya. Ragukan siswanya diem aja soalnya. Ya iyalah Pak, mendengarkan gitu ya. Nah ini benar-benar perubahan revolusioner secara komputasi perusahaan dibuat dan digunakan ya. Ini tiga ini yang sering digunakan di industri saat ini ya, tiga ini. Selain itu apa Pak Dok? Selain itu ada sendiri ya, kita nggak sebut di sini ya, ini yang korporasi. Nah selain itu ada lagi yaitu Linux yang akan kita gunakan nanti ya, praktek menggunakan open source. Dan kan nanti kalau Anda mau belajar tentang AWS, tentang Azure dan Google, itu bisa kursus di layanan yang disediakan oleh Google, layanan yang disediakan oleh Microsoft, juga termasuk AWS. Selain ini juga ada banyak ya, misalnya Huawei, ya. Huawei di Cina, ya. Produk Cina. Ini juga menggunakan layanan-layanan cloud ya, dan spesifik biasanya ya. Kalau kita belajar nggak bisa sembarangan karena ada layanan yang dikunci untuk kepentingan perusahaan Huawei-nya itu. Jadi kita harus masuk di sana sebagai pekerja atau sebagai orang yang memang ada hubungan dengan Huawei atau yang lain gitu, yang terikat di sana biasanya untuk kepentingan sana biasanya. Bayar bisa jadi ya. Tapi bayarnya bisa jadi bukan perorangan tapi perusahaan dan seterusnya. Jadi perusahaan-perusahaan tidak hanya sekedar ini ya. Kemudian ada jenis cloud. Jenis cloud ini memisahkan komputasi awan menjadi dua model ya. Yang pertama model distribusi penyebaran merujuk pada lokasi dan manajemen infrastruktur ya. Yang kedua adalah model layanan. Nah, service model ini terdiri dari layanan tertentu yang dapat diakses pada platform komputasi awan. Layanan-layanan yang kita akan bahas nanti ya. Nah, kita bahas kalau menurut NIST ya, NIST itu Institut Nasional Standar Teknologi di Amerika sana ya. Yang tadi penyebaran tadi ya, ini ada kita sebut sebagai model deployment, distribusi layanan.
Layanannya ada di sini. Service modelnya ada. Kemudian atribut yang kita sebut tadi ya, kemarin ya, minggu lalu, itu ada atribut 5 atribut yang harus dipenuhi oleh cloud ya, cloud ini. Untuk deployment model itu ada 4 ya, yang kita juga sudah bahas minggu lalu. Ada community, hybrid, privat, dan public. Nah, biasanya diawali dari privat dulu ya, privat, kemudian community, dan public. Baru kemudian hybrid. Hybrid itu menggabungkan konsep yang ada 3 ini ya. Gunakan community bisa, privat bisa, public bisa. Hybrid itu bukan bahan bakarnya ya, bukan. Tapi ini deployment penyebarannya di berfungsi banyak di banyak lingkup ya, di banyak lingkup. Jadi kalau privat itu lingkupnya privat saja untuk kita sendiri misalnya, atau untuk keluarga, lingkungan di jaringan IndiHome. Tapi kalau sudah masuk IndiHome, Anda biasanya masuk di public ya. Nah, itu IP-nya bisa dibaca di situ ya. Nah, ini ya. Jadi kalau tapi bisa juga kita set menjadi privat, jadi kita tutup publiknya, itu bisa. Publik berarti keluar ke internet. Kalau community itu ya ibaratnya kayak di kampus ya, komunitas. Jadi ada banyak jaringan intranet yang ada di kampus. Nah, kalau hybrid ya bisa di kampus, bisa keluar ya, bisa privat juga. Nanti kita juga akan coba ini ya, di praktek kita akan coba model deployment-nya, penyebarannya. Jadi kita bisa menggunakan jaringan kampus, menggunakan WiFi misalnya. Nah, kalau misalnya menggunakan WiFi ya berarti community ya. Tapi WiFi-nya keluar enggak gitu ya. Kalau keluar berarti public. Berarti artinya dia bisa hybrid ya. Kemudian layanannya apa saja? Ada 3 yang dipisahkan, infrastruktur, kemudian platform, dan software. Biasanya infrastruktur lebih dulu gitu ya. Bentuknya biasanya semuanya software, baik platform, infrastruktur ini bentuknya software juga. Biasanya gitu ya. Kalau infrastruktur, yang layanan yang diberikan infrastruktur apa saja? Yaitu kayak Microsoft, Google Cloud, Microsoft Azure, ya kayak AWS. Infrastruktur platformnya ini untuk develop di situ ya, kayak itu tadi sama ya. Jadi infrastruktur itu seperti penyediaan memori ya, memori storage. Kalau platform ini digunakan untuk develop gitu ya, mendevelop, untuk pengembangan platform, itu layanan pengembangan. Misalnya kalau kita mau ngoding langsung gitu ya, itu bisa kita basisnya di infrastruktur gitu ya, di platform. Ngoding langsung, memang cuma ngoding doang? Enggak, untuk ngolah data juga ya. Yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan tentang Google Collaboration. Nah itu ya, apa itu Pak? Untuk mengelola data gitu ya, membuat grafik dan sebagainya. Python gitu ya basisnya ya, Python, pemrograman Python. Dan yang paling banyak adalah software as a service. Jadi layanan-layanan yang menyediakan layanan berupa software ya, berupa sistem informasi misalnya, yang digunakan untuk mengelola data, sistem data informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Contohnya seperti Salesforce gitu ya. Salesforce itu layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu kan punya banyak
bagian divisi, misalnya ada divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, divisi produksi. Nah, oke, kita menggunakan layanan untuk mengelola keuangan misalnya. Nah, di Salesforce disediakan seperti itu ya, layanan untuk mengelola keuangan. Begitu juga dengan layanan yang lain, HR Cloud. Nah, itu juga demikian. Jadi HR Cloud ya sistem digunakan untuk mengelola human resource, sumber daya manusia dikelola di situ ya. Semuanya tinggal kita pilih saja di situ ya. Kalau kita suka hiburan misalnya, maka kita juga pilih video cloud. Ya, video itu banyak. Kalau seperti itu layanan umum ya. Layanan umum itu seperti video tadi, kemudian musik, kemudian pengolah teks ya, pengolah kata, ya, pengolah data, Microsoft Access, kayak Microsoft Excel gitu ya, Excelnya online gitu ya, pengolah kata, Microsoft Word online dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini service model, jadi software as a service, layanan-layanan yang digunakan tanpa harus kita menginstal semuanya ya. Jadi kita cukup menggunakan di situ. Semua ini ya, baik deployment model dan service model itu harus memenuhi atribut ini ya, atribut yang baik tadi ya. Nah, resource pooling, cloud network kita sudah bahas. Nah, ini yang nanti akan ada tugas adalah tentang microservice ya. Microservice caranya ngukur. 4 dimensi model cloud ya. Jericho. Nah, Jericho ini adalah salah satu cloud computing yang sebelum ini ya, ini model lawas. Model lawas. Kita nggak menggunakan lagi Jericho. Ya, lokasi fisik internal, eksternal menentukan batas-batas organisasi ya. Organisasi punya kebijakan-kebijakan, misalnya saya harus menggunakan cloud-nya ini dibangun di kantor sendiri gitu misalnya, lokasi fisik data di kantor sendiri misalnya, atau berdasarkan data-data yang ada di kantor ini. Kepemilikan juga demikian model cloud yaitu ya ini milik untuk pribadi atau terbuka. Ukuran tidak hanya kepemilikan teknologi tapi juga interoperabilitas ya, dapat digunakan oleh banyak platform misalnya. Kemudian kemudahan transfer data ya, dengan banyak platform tadi juga tidak menghambat komunikasi data dan tingkat penguncian aplikasi vendor. Jadi ada beberapa aplikasi yang dikunci tidak bisa digunakan mengingat kepemilikan tadi misalnya, nggak boleh digunakan untuk orang lain, digunakan bebas oleh pihak yang tidak berkepentingan. Batasan keamanan dibatasi, diturunkan adalah ukuran apakah operasi berada di dalam atau di luar batasan keamanan atau firewall jaringan. Ini juga seperti model deployment tadi ya. Model deployment ada kalanya digunakan hanya untuk community saja, untuk perusahaan saja, tidak dikeluarkan, jaringannya tidak bisa diakses lewat luar gitu ya. Atau mau keluar bisa tapi orang lain nggak bisa masuk, misalnya ada firewall gitu ya. Dikasih batas keamanan. Sourcing ini sumber ya, sumbernya bisa in-source atau outsource. Berarti apakah layanan disediakan oleh pelanggan atau penyedia layanan. Jadi layanan disediakan oleh pelanggan atau penyedia layanan. Gimana maksudnya Pak? Nah, seperti Microsoft Azure tadi atau Google Cloud ya. Jadi ada kadang Google itu menyediakan Google Collaboration tadi untuk kepentingan pengolahan data, misalnya data besar, big data.
Tapi juga kita bisa pasang sendiri di situ di Google ya, dengan cara install sendiri, dipasang sendiri cloud Linux-nya gitu ya. Kalau Linux terus pasti ya, selain Linux juga ada kita bisa pasang Microsoft gitu ya. Microsoft yang gunakan untuk server gitu ya. Nah, konsepnya kurang lebih seperti demikian ya. Jadi outsource, insource. Nah, ini bisa kita customize sendiri. Kemudian 4 model penempatan menurut NIST tadi ya, National Institute. Cloud publik, infrastruktur cloud publik tersedia untuk penggunaan publik sebagai alternatif untuk grup industri besar dimiliki oleh organisasi menjual layanan cloud. Ya. Ini cloud publik, ya, infrastruktur cloud tersedia untuk penggunaan publik. Biasanya untuk industri besar, ya, dimiliki oleh organisasi yang menjual layanan cloud, ya, kayak cloud Google Cloud tadi, ya. Microsoft Azure, kemudian AWS, itu dia menyediakan layanan publik ini ya, yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak perusahaan, makanya mereka kaya ya, banyak yang menggunakan gitu ya, terus mereka mensupport gitu ya. Cloud pribadi ya, berarti yang kita sebut sebagai private cloud tadi ya, private cloud, infrastruktur cloud pribadi dioperasikan untuk penggunaan eksklusif organisasi ya, rumah tangga misalnya gitu ya, kita bangun tadi menggunakan IndiHome di rumah ya. Cloud dapat dikelola oleh organisasi itu atau pihak ketiga ya, nah, langsung di customize oleh pihak ketiga ya, menyediakan layanan cloud tadi. Jadi IndiHome misalnya, kemudian ada pihak ketiga yang menyediakan cloud tadi, misalnya itu memasok cloud-nya kepada Anda sehingga Anda bisa menggunakan gitu ya. Jadi pihak ketiga, misalnya Anda langganan IndiHome. Nah, IndiHome itu ada kerjasama dengan perusahaan lain yang bisa menggunakan atau menyediakan layanan cloud. Nah, Anda sewa gitu ya, di pihak ketiga sehingga Anda bisa menggunakan langsung baik secara pribadi ya, atau community atau hybrid. Nah, ini ya. Kalau cloud hybrid, awan hybrid menggabung beberapa cloud ya, pribadi, komunitas, publik, mempertahankan integritas mereka, terikat sebagai ini kayaknya Translate, ini Google Translate. Ya. Materinya buku ada sudah saya lampirkan ya, itu ya sudah ada itu ya. Nah, ini tinggal translate-nya saja. Ya, cloud hybrid dapat menawarkan akses terstandarisasi dan eksklusif. Jadi hybrid ini gabungan semuanya ini ya, publik, pribadi, komunitas, dia jalan bareng gitu ya. Bisa digunakan, bisa kita customize, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau komunitas itu cloud di organisasi untuk melayani fungsi tujuan bersama di kampus gitu ya, misalnya di komunitas. Beda dengan pribadi ya, pribadi itu kecilnya lagi, misalnya pribadi misalnya untuk kelas ini saja, misalnya tidak digunakan untuk kelas-kelas lain gitu ya, tidak digunakan oleh fakultas ekonomi misalnya, apalagi fakultas humaniora dan kesehatan digunakan PAUD misalnya, kurang lebih itu. Jadi ini definisi untuk model penempatan atau apa tadi, model layanan, service model. Oke, model bukan ya model distribusi, model penyebaran atau deployment model. Lokasi penyebaran untuk berbagai jenis cloud. Nah, ini
Kurang lebih gambarannya kurang lebih seperti ini kalau digambarkan tadi model deployment ya. Nah, ini misalnya banyak cloud ini di internet lah ya, di internet. Nah, public juga masuk di sini ya. Tapi bisa juga digunakan oleh ini. Ini taruhlah misalnya iya gedung-gedung ini kampus kita misalnya internal kampus. Sedangkan ini misalnya di Balikpapan, seluruh Balikpapan misalnya. Maka jika kita menggunakan public ini, maka juga bisa diakses oleh ini juga, gitu ya, oleh orang luar juga, gitu ya. Sedangkan untuk private, ya internal saja, gitu ya. Private, ini gambarnya seperti community deh, gitu ya. Jika bisa untuk community, gitu ya. Tapi jarang sudah. Tapi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan supaya apa? Untuk ya kepentingan keamanan tadi, gitu ya. Nggak semuanya langsung harus publik ya. Nah, itu nggak semuanya harus publik karena memperhatikan keamanan tadi ya. Makanya kan ada kalau kita serahkan ke cloud publik mudah bocor ya, bocor. Kita sudah pernah dengar ya, dulu ada ya beberapa waktu yang lalu ada artis yang HP-nya dibobol cloud-nya ya, cloud-nya di iCloud ya, cloud Apple. Artis sehingga file-file dokumentasi foto-fotonya itu diekspos ya oleh publik. Nah itu bahaya banget itu ya. Ini terkait dengan keamanan tadi ya. Nah, nggak sadar gitu ya caranya menggunakan padahal sudah diberi pengamanan. Contoh lagi penggunaan aplikasi pemerintahan ini di Amerika ya, APPS Gov Service Provided by GSA adalah sistem komputasi awan pemerintah Amerika Serikat untuk berbagai agensinya. Ya, ini ada beberapa layanan yang disediakan untuk agensi-agensi yang ada di Amerika. Hampir sama seperti di perusahaan di UM misalnya, di Universitas Mulia misalnya. Maka ada layanan-layanan cloud yang disediakan misalnya layanan bisnis. Nah, layanan bisnis ini proses-proses bisnis yang ada di lingkup Universitas Mulia, misalnya proses bisnis keuangan gitu ya, proses bisnis sumber daya manusia, karir gitu ya, karir dosen, terus proses bisnis akademik ya mahasiswa, ini business APS ya. Ya ini di sini. Kalau productivity itu ya untuk menunjang bisnis biasanya ya. Apa saja productivity ya, misalnya penggunaan Microsoft Word gitu ya misalnya, atau pengolahan data. Nah, ini kan untuk menunjang itu tadi ya. Misalnya hasil proses keuangan tadi ya, kita ingin olah lagi dengan menggunakan aplikasi pengolah data di sini. Nah, begitu juga dengan informasi akademik. Nah, itu kan muncul IP, IPK gitu ya. Terus kemudian muncul grafik gitu ya. Nah, itu kita olah lagi misalnya grafiknya harus begini, harus begitu, kita sesuaikan gitu ya. Kemudian cloud IT service. Nah, ini cloud IT service layanan cloud yang customize biasanya ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia butuh aplikasi apa gitu ya, maka request-nya di cloud IT service ini layanan-layanan yang harus disediakan. Misalnya dia butuh bisnis lainnya, misalnya selain ini misalnya bisnis untuk memantau produktivitas dosen, penelitian, pengabdian masyarakat misalnya. Nah ini nggak ada di sini bisnis aplikasinya, maka kita request di sini misalnya cloud IT service. Nah cloudnya yang di request apanya? Infrastruktur kah? Apakah platform kah? Ataukah software kah? Nah ini yang membutuhkan ini ya requestnya ke sini. Jadi ini menyediakan. Kemudian
Sosial media. Nah, sosial media ini penting juga. Nah, ini bisa menunjang orang-orang yang ada di sini ya. Baik yang ada di bisnis maupun productivity ini menggunakan ini, maupun orang-orang staff-staff atau pekerja yang ada di cloud IT service ini, dia menggunakan ini sosial media untuk apa? Ya, untuk pamer. Bukan pamer ya. Untuk sharing, biasanya berbagi informasi, berbagi kegiatan, entah itu dengan publik, dengan masyarakat, entah itu di antara kita privat gitu ya, di antara perusahaan, community gitu ya, atau juga bisa hybrid ya, bisa di-share ke luar, kemudian di privat. Nah, ini sosial media apps gitu ya. Nah, ini yang disediakan oleh agensi Amerika ya. Keren kan ya, keren dong. Nah, jadi ini yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan dengan sistem yang lain. Loh ini Pak kok ada belanjanya? Nah bisa jadi dia akan ya request tadi kan belanja. Anda kalau izin toilet ya silahkan aja ya, nggak usah nulis ini ganggu ini. Toilet aja ngomong. Baik ya. Itu dasar-dasar kita mengetahui tentang layanan-layanan yang ada di cloud ya. Kalau layanannya baru akan dibahas ini ya. Ya. Kalau layanan ada 3 yang kita bahas tadi ya. Pertama adalah infrastruktur, kedua adalah platform, dan yang ketiga adalah software as a service ya, atau perangkat lunak layanan. Kalau infrastruktur tadi, IaaS menyediakan mesin virtual, penyimpanan virtual, infrastruktur virtual, aset perangkat keras gitu ya. Sumber daya dapat disediakan oleh klien di sini ya. Disediakan oleh klien, oleh provider, itu bisa kita sediakan. Penyediaan layanan IaaS itu mengelola semua infrastruktur, sementara klien langsung bertanggung jawab menggunakannya ya. Ya. Dapat mencakup sistem operasi ya. Di infrastruktur itu kadang itu ya, misalnya kalau kita disediakan basis tadi, infrastruktur tadi, kita bisa memasang Linux tadi ya, Linux, kemudian aplikasi juga, dan interaksi pengguna dengan sistem ya. Yang kedua adalah platform. Platform ini menyediakan mesin virtual, sistem operasi, aplikasi, layanan, kerangka kerja, pengembangan, dan sebagainya. Ini platform ya. Ya sama seperti kita memasang mesin virtual tadi, memori gitu ya, storage gitu ya. Jadi klien dapat menyebarkan aplikasi pada infrastruktur menggunakan aplikasi yang diprogram menggunakan bahasa dan alat oleh penyediaan layanan PaaS. Jadi layanan infrastruktur, sistem operasi, perangkat lunak juga memungkinkan di platform. Hampir sekarang ini tidak terbagi-bagi demikian biasanya. Biasanya seluruhnya ada. Itu untuk besar, untuk yang besar ya. Untuk yang kecil kita hanya biasa menyediakan yang ini saja biasanya. Yang ini paling mudah kita sediakan. Kalau yang ini yang perusahaan besar tadi ya, 3 tadi, yang 3 besar tadi ya, Cloud, Google Cloud, kemudian Microsoft Azure gitu, kemudian AWS. Nah, selain itu ada lagi banyak Huawei tadi ya, produk-produk Cina itu keren-keren itu ya, canggih-canggih sekarang udah bisa tahu kapan itu pernah coba itu ya, waduh berat banget nih. Nah itu mentok karena nggak punya akses ke sana ya. Yang terakhir adalah perangkat lunak sebagai layanan, ini SaaS ya. Nah, ini PaaS, IaaS, PaaS, SaaS. SaaS adalah lingkungan operasi yang lengkap dengan aplikasi manajemen antarmuka pengguna. Jadi sistem informasinya banyak menyediakan layanan perangkat lunak di situ, sehingga kita bisa langsung menggunakannya. Bukan hanya sistem informasi ya cloud kita sebut ya, saking kompleksnya itu tadi ya. Dalam model SaaS, aplikasi disediakan untuk klien melalui antarmuka klien, tipis, biasanya browser.
Ya, semuanya ini menggunakan browser ya, baik infrastruktur, platform. Ya, ini. Jadi kalau kita akses lewat Microsoft Azure misalnya, ya kita menggunakan browsernya Microsoft, ya biasanya gitu ya. Kita menggunakan Google Chrome misalnya, bisa juga. Cuma mungkin ada beberapa keterbatasan, bisa jadi. Tapi sekarang bisa diakses semuanya ya. Sekarang cuma ada beberapa plugin yang harus diinstal dulu ya. Sekarang kayaknya sudah bisa semuanya. Dalam model SaaS, aplikasi disediakan untuk klien melalui antarmuka tipis tadi ya, dengan browser. Tanggung jawab pelanggan dimulai dan diakhiri dengan memasukkan dan mengelola data interaksi pengguna. Nah, ini nanti kita praktek yang di sini ya. Sedangkan yang di sini kita menyediakan platformnya saja, memasangnya saja. Jadi memasang platformnya saja. Nah, di mana Pak? Di komputernya masing-masing. Ya, makanya tadi saya sebut Anda harus menyediakan laptop atau komputer PC yang memiliki kapasitas lumayan untuk bisa menjalankan infrastruktur layanan cloud. Ya. Kalau nggak gitu ada megap-megap gitu ya. Megap-megap itu gimana ya? Kayak orang menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh itu kalau kita lari ngos-ngosan. Nah, ini ya infrastruktur resource. Nah, ini kayak gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau di SaaS itu lebih luas lagi. Biasanya kita ambil yang ini saja gitu ya. Aplikasi, data, metadata, konten. Ini yang kita ambil biasanya. Nah, ambilnya gimana? Ya, ambilnya seperti biasa ya. Di menggunakan aplikasi. Nanti apa yang kita butuhkan ya disediakan di sini. Sedangkan di PaaS ya lingkupnya hanya di sini sampai di sini. Nah, yang paling dasar adalah infrastruktur. Infrastrukturnya ini. Jadi ini semua bentuknya adalah aplikasi ya, aplikasi yang bisa diakses melalui browser. Jadi semuanya ini bisa diakses melalui browser. Kita bisa ambil bagian-bagian ini ya. Misalnya kalau kita mau menggunakan hardware-nya saja, ya misalnya untuk kegiatan komputasi, ya kebutuhan jaringan atau kebutuhan untuk storage, nah ini kita bisa menggunakannya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa yang kita butuhkan, misalnya kita untuk komputasi saja, misalnya ya bisa, ya kita sewa ini, ya, sewa ya, sistemnya itu kayak sewa hosting gitu ya. Tapi bukan hosting ya. Nah, ini. Kemudian misalnya kalau kita mau gunakan grid atau cluster misalnya ini, jadi kita menggunakan layanan misalnya core connectivity and delivery ini layanan IaaS ya. Atau kita gunakan data misalnya ini semua, misalnya kita gunakan data menggunakan API ya, API itu apa? Application Programming Interface. Nah ini kita gunakan datanya saja misalnya untuk SOAP atau JSON misalnya, nah ambil tok ini. Nah, ya biasanya data-data apa saja yang bisa kita gunakan di sini ya aplikasi. Terus kemudian ini ya, ini bisa kita pasang menggunakan sistem operasi di sini ya, source-nya ini ya. Operasinya Linux-nya misalnya kita gitu ya. Nah ini kalau di versi Linux kayaknya susah yang ini, biasanya gampang adalah yang ini ya. Jadi nanti kita praktek yang ini ya, application, nah, terutama yang ini ya. Jadi kita bisa menggunakan kegiatan atau kebutuhan aplikasi baik untuk embedded ya, untuk yang kita gunakan misalnya software aplikasi apa? Ya, aplikasi ini Microsoft Word gitu, natif ya. Ini yang bisa diakses untuk web ya. dan seterusnya. Begitu juga dengan kegiatan data, metadata, konten ini adalah misalnya untuk kegiatan data mining, big data, baik data yang bersifat terstruktur ya, misalnya data SQL gitu ya, data SQL, atau yang tidak terstruktur ya, no SQL data yang campuran ya, ada data plain text, ada data Microsoft Word ya, data Excel, data SQL juga campur gitu ya,
data gambar gitu ya. Nah, ini kan bisa kita gunakan di sini. Jadi big data masih ada hubungannya dengan aplikasi cloud ya. Big datanya ada posisinya ada di sini. Jadi ada yang menggunakan mengikuti mata kuliah big data kurang lebih itu ya. Halaman beranda untuk pelanggan Bigbox ya, ini untuk intuit.com adalah layanan SaaS juga. Nah, layanan SaaS juga bukan hanya sekedar ini ya. Ini juga kita bisa, ini yang lama ini ya, lama kita bisa gunakan yang baru nanti ya kita praktek di pertemuan berikutnya. Pusat data Google yang menyediakan layanan tadi banyak ya disampaikan di internet, kita bisa lihat melalui Google Ads atau Google Map gitu ya. Utilitas teknologi informasi yang berukuran besar industri menyediakan layanan cloud tadi, wah besar banget ya. Kalau cuma gambar begini rasanya kurang sip ya, kecuali kalau Anda datang ke sana dan melihat langsung. Gak usah jauh-jauh ya, mungkin di Jakarta, di data centernya sana, di gedung cyber gitu ya. Nah, di gedung cyber itu Anda bisa lihat banyak server. Oh nggak usah jauh-jauh Pak, di Telkom, di kantor Telkom sini misalnya, oh bisa juga gitu ya. Nah, Anda lihat gitu ya, kantor Telkom untuk melihat. Pusat data proyek Greenfield memiliki akses ke daya berbiaya rendah, manfaatkan sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan itu apa ya? Energi terbarukan ya. Ya misalnya seperti gas metan gitu ya. Tidak selain energi yang sekarang ini, misalnya energi apa? Energi pakai bensin, energi matahari, itu diubah lagi yang terbarukan. Nah, kalau gas metan dari sampah kemudian diolah menjadi energi terbarukan. Berada dekat air yang berlimpah, ditempatkan di tempat koneksi backbone jaringan berkecepatan tinggi, ya itu ya. Menjaga agar biaya tanah tetap rendah, pengerjaan tidak mengganggu gitu ya. Jadi kalau biaya tanahnya tinggi, waduh itu udah bisa. Makanya di letaknya itu ada di jauh jangkauan dari masyarakat gitu ya. Dapat keringanan pajak ya, karena terus nyala kan ya, juga memfasilitasi itu. Nah, jadi pajak itu jangan sampai membebani lah masyarakat nih. Aduh. Optimalkan latensi sistem secara keseluruhan ya. Kemudian penjelasan karakteristik ini membuat jaringan cloud computing sangat efisien, menangkap margin cukup untuk membuat komputasi utilitas menguntungkan. Jadi dari sisi biaya memang harus dipertimbangkan karena dia akan menyala terus ya. Sama seperti penyediaan perangkat listrik ya, PLN gitu ya. PLN itu kan menyediakan sumber daya untuk masyarakat, dia harus beroperasi terus gitu ya, nggak boleh mati gitu ya. Maka ada hal-hal yang harus dipikirkan, yaitu termasuk biaya pemeliharaannya. Pemeliharaan itu penting banget untuk menyediakan utilitas itu tetap bekerja terus ya, 24 jam 7 hari 30 hari 1 bulan gitu ya, tahun 2 tahun dan seterusnya harus nyala terus ya. Ini adalah pusat layanan panggilan komputasi awan yang ada di Amerika juga ya, banyak mungkin sekarang sudah diganti ya layanannya, banyak yang diganti di Amerika terkait dengan perkembangan teknologi. Saat ini sudah lama lagi, tidak menggunakan teknologi lama lagi gitu ya. Nah, ini kesimpulan ya dari materi-materi yang sudah kita bahas. Ada definisinis tadi ya, menurut Peter Mail kemarin ya, minggu lalu ya, dan Tim Grant mengklasifikasikan komputasi awan ke dalam 3 model layanan ya, yaitu SPI. SPI itu SAS, PaaS, IaaS. Itu ya. 4 tipe cloud. 4 tipe cloud tadi apa? Public, pribadi, komunitas, dan hybrid ya. Jika menetapkan 5 karakteristik yang harus ditawarkan oleh sistem komputasi cloud. 5 karakteristik tadi apa? Ya.
sudah diulang-ulang. Ya. Layanan mandiri berdasarkan permintaan on demand, gitu ya. Klien dapat menyediakan sumber daya komputer tanpa perlu berinteraksi dengan personal penyedia layanan. Kemudian cloud access network, akses ke sumber daya di cloud tersedia melalui jaringan menggunakan metode standar, menyediakan akses platform independen untuk klien dari semua jenis. Kemudian resource pooling, kumpulan sumber daya, penyedia layanan cloud menciptakan sumber daya yang dikumpulkan berdasarkan dalam suatu sistem yang mendukung penggunaan multi-tenant. Yang ketiga adalah elasticity, rapid elastisitas cepat atau elastis, ya, cepat atau fleksibel. Sumber daya dapat dengan cepat disediakan, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah measure service. Nah, ini nanti saya berikan tugas ke ke Lentera, ya. Anda harus cari, ya. Penggunaan sumber daya cloud diukur, diaudit, dilaporkan kepada pelanggan berdasarkan sistem meteran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan. Nah, kalau ditanyakan ini silakan ditulis, ya. Jangan tulisnya, Pak saya izin aduh. Itu silakan aja, saya nggak lihat Anda itu mau kemana, gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan di bagian 4 dimensi model Jericho. Kok Jericho? Bukan Jericho, Pak. Jericho. Yang sourcing, maksud dari layanan disediakan oleh pelanggan itu bagaimana, Pak? Buat ke itu Jericho, mana Jericho tadi? Jericho ini yang lama, ya. Tidak dibahas lagi Jericho. Oh, ini, ya. Maksud 4 dimensi model Jericho sourcing, maksud dari layanan. Ini, ya, saya jelasin, ya. Nanti tak ulang lagi, tak iso tak ketakon. Sourcing, source dan source. Ini kan model lama, ya, model lama yang sudah nggak digunakan lagi, ya. Tapi perlulah diketahui. Cek sini. Jericho. 4 dimensi model cloud group Jericho. Model cloud. Jadi model cloud yang sudah kita bahas ada berapa model yang kita bahas tadi, ya. Sebelum ini kan ada ini, ya. Sebelum ini kan ada ini. Sebelum ini kan ada ini. Nah, ini, ya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, ini, ya. Jadi model cloud yang kita bahas di sini adalah ini, ya. Model deployment, model service, dan atribut. Ini yang sudah sering kita bahas. Model Jericho ini yang lama, tidak perlu dibahas lagi sebenarnya. Fisik, kepemilikan, batasan keamanan. Ini hanya gambaran aja, jadi tidak menjelaskan cloud itu sendiri, ya. Ini hanya mendefinisikan ini loh. Jadi mendefinisikan lokasi fisik, kepemilikan. Nah, itu dikasih batas-batasnya gini aja, ya. Jadi kalau lokasi fisik itu
Mana lokasi fisiknya? Lokasi fisiknya itu menentukan batas organisasi. Organisasinya ada di mana? Misalnya di universitas kuliah misalnya. Maka kita sediakan fisiknya ada di situ, ya, batasan-batasan. Juga kadang kita nggak perlu tahu di mana lokasi fisik itu ada, ya, kayak lentera itu ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang mengatur demikian, internal dan eksternal. Kemudian kepemilikan juga demikian ya, kepemilikan. Apakah kepemilikannya sewa atau dimiliki sendiri gitu. Kurang hanya kepemilikan teknologi. Batasan keamanan juga demikian terkait dengan deploy tadi ya. Dibatasi apakah untuk kepentingan banyak orang atau untuk kepentingan sendiri. Kemudian kita berikan batasan. Dengan sourcing sumber, apakah yang disediakan oleh pelanggan atau penyedia layanan, itu ini hanya gambaran saja bahwa misalnya ya, tadi kan kalau in-source itu cloud-nya itu disediakan oleh Google Cloud misalnya gitu ya. Jadi kayak Google Cloud itu kan tadi menyediakan platform as a service. Jadi kita bisa memasang sistem operasi di sana misalnya. Nah, itu disediakan langsung oleh Google, nah, gitu ya, internal gitu ya. Tapi juga kita bisa pasang di situ. Jadi di alokasinya itu dipasang sendiri. Misalnya kalau di Google Cloud itu kalau yang ada Linux-nya itu versi Red Hat misalnya, atau versi-versi yang khusus yang disediakan oleh Google, yang ada kerjasama dengan Google. Tapi kita juga bisa pasang sendiri yang tidak dalam kerjasama Google. Jadi gambarnya begitu. Bagian-bagiannya itu kita bisa pasang di sini, nah itu. Jadi pre-meter, jadi tidak menggunakan meter. Jadi bagian-bagian di dalam space ruang itu ya, ruang. Jadi kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini atau menyediakan sendiri, outsource. Jadi layanan kita bisa sediakan sendiri. Jadi kalau ini ruang gitu ya. Jadi kan ruang cloud-nya ini loh. Ada kalanya yang proprietary tadi internal yang disediakan oleh Google Cloud tadi ya, itu ya ini Anda hanya tinggal menggunakan tadi. Misalnya Google itu menyediakan Ubuntu. Nah, Ubuntu saja misalnya. Nah, ya kita yang menggunakan Ubuntu di sini. Selain itu Anda bisa menggunakan yang lain-lain yang disediakan oleh Google. Nah, selain yang tapi di luar yang disediakan itu Anda bisa pasang sendiri di sini. Nah, open. Itu ya. Nangkap gak kira-kira? Mas. Jadi konsepnya gitu. Nah, ini semua diatur oleh kebijakan ini. Lokasi fisik misalnya, karena ada batasan organisasi, ya kita akhirnya menggunakan outsource gitu ya, layanan yang kita pasang sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lokasi fisiknya bisa kita tentukan sesuai dengan batasan organisasi tadi. Kepemilikannya juga kita bisa tentukan. Nah, apa kita sewa menggunakan punyanya Google atau kita sediakan sendiri gitu. Batasan keamanannya nih, batasan keamanannya gini ya. Ada yang dikasih firewall gitu ya. Ada yang dikasih nggak pakai itu. Misalnya kayak punyanya UM nih ya. Ada yang dipasang nih ya ada cloud-nya di web itu apa namanya. Nah itu lupa saya. Atau tidak gitu ya. Nah itu
kita pasang gitu ya. Nah itu ya, jadi layanannya itulah yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan yang disediakan oleh pelanggan atau penyedia layanan. Pelanggannya itu kita sendiri ya, nah, kita bisa sediakan sendiri atau kita cukup menggunakan yang sudah ada di dalam space, katakanlah ini ruangan yang kita sewa gitu ya. Itu gambarannya, Mas. Apa bisa ditangkap? Baik, Pak. Cloud Jericho, gambarannya menurut Jericho tadi. Tapi ini hanya untuk menjelaskan saja gambaran ini, bukan sesungguhnya, bukan begitu juga dengan ini gitu ya. Ini hanya untuk menjelaskan saja bahwasanya definisi komputasi awan menurut NIST. Nah, itu ya NIST, kalau ini NIST ya. Jadi ada beberapa layanan antara lain ini 4, kemudian layanan 3, deployment 4 dan atribut yang digunakan. Nah, ini biasanya konsep-konsep ini ada di buku gitu ya. Silakan dibaca lagi di buku. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan lagi? Nangkep enggak ya? Nah, nanti kita ulang lagi ya itu ya. Kebetulan ada yang tanya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Menarik juga ya. Kita akan share nanti di mana? Di Google Classroom. Tapi sekarang sudah pakai Lentera ya. Ya, silakan dibuka Lenteranya kemarin, Lentera ya. Lentera, ini saya absen di Lentera ya. Nah, di Lentera ini sudah ada, minggu lalu belum ada ya. Nah, ini Lentera Grid Komputasi Awan. Nah, ini nanti materinya ada di sini ya. Sekarang saya ingin lihat yang sudah masuk di sini siapa aja. Silakan. Masuk di Lentera. Nanti di sini muncul nama. Misalnya tadi yang tanya tadi siapa? Nah, ini masuk di sini. Nah, ini ya. Sari 2 menit. Isa Sari. Isa, sorry. Kita lihat siapa yang masuk. Oh, nggak ada yang masuk. Subur aja ini yang masuk, Pak Subur aja ini. Sama Isa Ansari. Fadri, ini Fadri muncul. Yang masuk siapa lagi? Nggak ada. Iya udah masuk, Pak. Oke, kita lihat lagi. Nggak ada ya. Baik, kalau gitu kuis saja ya, biar masuk. Ini kurang paham Pak tentang lantai. Kuis di sini ya. Pak, mau habis Pak. Kuisnya tentang ini ya, ulang ini ya. Ulang in-source, out-source. Nah, ini ya. Saya ulang lagi ya. Dikerjakan. Tugas saja ya. Baik, itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi karena nggak ada yang akses juga gitu ya. Paling 1 orang aja yang akses. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.